Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-karim Muhammadin alaihi afdalus salatu wassalam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di malam yang penuh barakah ini. Allah masih berikan kita nikmat bisa tetap memenuhi panggilan Allah untuk menegakkan salat fardu maghrib dengan berjamaah, berikut bermajlis ilmu, majlis yang dengannya kita akan menjemput dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kiranya Allah pahamkan kita agamanya, Allah mampukan kita untuk bisa mengamalkannya, mendakwakannya. InsyaAllah semoga istiqamah sampai kematian menjemput kita dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Semoga menjadi umat beliau yang gemar bersalawat kepadanya dan untuk mengamalkan sunnah-sunnahnya. InsyaAllah dengan itulah kita akan mendapatkan syafaatnya bismillah ta'ala. Kami hormati, kami muliakan seluruh BKM Masjid Al-Mutakin, para alim ulama, tokoh masyarakat, tuan guru, dan seluruh orang tua kami, jamaah Masjid Al-Mutakin, dan seluruh hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Meniti jalan istiqamah adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang berulang-ulang kali Allah sebutkan dalam firman-Nya, termasuk apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala katakan di dalam Quran surah Hud di ayat yang ke-112-nya. Allah berfirman kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan teruntuk pula untuk kita semua hamba-hamba-Nya, fastaqim kama umirta, maka istiqamahlah engkau wahai Nabi Muhammad, kama umirta, sebagaimana telah diperintahkan kepada engkau. Wa man taba ma'ak, begitu pula diperintahkan kepada orang yang telah bertaubat kepada, yang telah bertaubat bersama. Wala tatghaw, dan janganlah melampaui batas. Jangan dilakukan Allah Azza wa Jalla. Maka dari ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengkabarkan kepada kita, Rasul sallallahu alaihi wasallam saja diperintahkan Allah untuk istiqamah. Padahal beliau adalah Nabi Allah, Rasulullah, yang ucapannya tidaklah dengan hawa nafsu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ucapannya tidak dengan hawa nafsu melainkan wahyu. Tindakannya, apa saja yang beliau lakukan, semua adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun Allah perintahkan Nabi-Nya untuk istiqamah, fastaqim kama umirta, maka beristiqamahlah engkau wahai Nabi sebagaimana telah diperintahkan kepada engkau, dan juga diperintahkan kepada orang-orang yang bertaubat bersama engkau, dan janganlah kalian melampaui batas. Hadirin jamaah dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Di ayat yang lain Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam Quran surah Fussilat di ayat yang ke-30, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang telah mengatakan bahwa kami telah beriman pada Allah dan Rabb kami adalah Allah, summa istaqam, selanjutnya mereka istiqamah. Tidak hanya mengatakan Allah adalah Rabb-Nya,
Tidak hanya mengatakan bahwa kami telah beriman kepada Allah, tapi dilanjutkan yang berikutnya, summa istaqamu, mereka istiqamah. Maka Allah kabarkan di ayat ini, kelak tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat akan turun kepada mereka dan kemudian memberikan kabar, alla takhafu wa la tahzanu, janganlah engkau takut, janganlah engkau bersedih. Para ulama tafsir, di antara yang disebutkan dalam tafsir Al-Quran Al-Azim milik Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, dan sekian banyak ulama tafsir yang mengatakan tentang ayat ini, di antaranya adalah bahwa malaikat itu turun tatkala orang yang sudah beriman dan istiqamah itu saat mendapati sakaratul maut, di akhir hayatnya. Di sanalah malaikat itu turun, diucapkan kepada orang ini, alla takhafu wa la tahzanu, jangan kau takut. Dan takut di sini adalah jangan kau takut apa yang akan kau hadapi setelah kematianmu ini, wa la tahzanu, dan jangan kau bersedih. Artinya janganlah kau bersedih terhadap apa yang kau tinggalkan tentang nasib anak-anak, saudara dan keluargamu. Dan inilah kabar gembira, kau akan mendapatkan jannah surga yang telah disediakan untuk kalian. Ini adalah orang yang beriman, dan tidak hanya beriman saja, melainkan berikutnya mereka istiqamah. Jangan dikatakan Allah Azza wa Jalla, inilah kabar bagaimana orang yang husnul khatimah adalah karena mereka istiqamah, dan kematiannya dengan cara yang sangat indah. Malaikat turun sembari mengatakan, jangan takut apa yang akan kau hadapi nantinya di akhirat, wala tahzanu, jangan sedih tentang nasib keluargamu yang kau tinggalkan. Indah proses kematiannya orang yang beriman dan istiqamah. Tapi sebaliknya, bagi mereka yang tidak beriman, bagi mereka yang tidak istiqamah, kematiannya sungguh sangat menyakitkan. Allah gambarkan dalam Quran surah Muhammad di ayat 27, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fakaifa idza tawaffatuhumul malaikah?" Lihatlah bagaimana tatkala malaikat mencabut nyawa mereka, yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Malaikat yang mencabut nyawa orang yang tidak beriman itu adalah dengan cara memukulkan bagian depan mereka, wajah mereka dipukul, wa adbarahum, bagian punggung belakang mereka juga dipukul. Begitulah proses pencabutan nyawa orang-orang kafir. Dan dikatakan Allah Azza wa Jalla, tentu ini tidak kita inginkan. Yang kita inginkan adalah bagaimana kau beriman kepada Allah dan istiqamah, agar kemudian kita mendapatkan kematian yang dengan cara terbaik, mendapatkan husnul khatimah, dan kelak berbahagia di akhirat dan mendapatkan surganya. Amin ya rabbal alamin. Maka meniti jalan istiqamah adalah Allah perintahkan kepada Nabi, dan terutama apalagi kepada kita umat Nabi, terutama kita yang berada di akhir zaman ini, zaman yang Rasul sallallahu alaihi wasallam gambarkan bagaikan malam yang gelap gulita, fitanan kakita'in lailil muslim, yusbih rajulu mu'mina wa yumsi kafiran, di mana pagi harinya ada orang yang masih beriman, sorenya sudah kafir. Wa yumsi rajulu mu'mina wa yusbih kafiran, ada juga yang sorenya masih beriman, paginya sudah kafir. Apa sebab? Rasul katakan, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, karena dia telah menjual agamanya dengan segelintir dunia. Inilah fitnah akhir zaman. Maka pesan Rasul di awal hadis, badiru bil amal, perbanyaklah, bersegeralah kalian beramal, fitanan kakita'in lailil muslim, untuk menghadapi fitnah, yang fitnah tersebut bagaikan malam yang gelap gulita. Malam gelap gulita, tidak ada cahaya. Di tengah malam mati lampu, tidak ada cahaya, ditambah hujan deras, petir menyambar-nyambar. Kita panik, takut.
Maka biasanya yang normal akan cari apa? Kalau sudah gelap, apa yang anda cari, Pak? Cari apa? Cari lampu. Mati lampu ini jelasnya. Mencari apa? Senter. Gak jarang malah pakai senter. Biasanya cari handphone. Betul? Mana handphone? Panik lihatnya. Kenapa? Bagaikan malam yang gelap gulita, orang itu panik. Ya. Apalagi sama sekali tidak ada cahaya, lampu casnya itu nggak ada misalnya, betul-betul panik. Ya. Anak bayi kecilnya menangis pula, panik, tambah panik. Mereka mencari penerangan. Ya. Itulah akhir zaman kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaikan potongan malam yang gelap gulita. Maka pertamanya adalah ilmu. Yang dengan ilmu ini kita berada di akhir zaman, insya Allah tidak termakan fitnah di akhir zaman kita. Karena kita akan mendapatkan ilmu hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mana tahu, ya, sehingga tahu mana yang hak, mana yang hoak, mana yang batil, mana yang betul, ya, mana yang soleh, mana yang salah. Tahu dengan apa? Ilmu. Inilah pemenang yang kita cari kalau sudah malam gelap gulita. Jemaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Maka pantas ketika orang sudah berada di zaman yang di sana penuh dengan fitnah bagaikan malam yang begitu gelap, sembari mereka tidak bermajlis ilmu untuk menjemput hidayah Allah, sehingga pun mereka tidak bisa istiqamah di jalan Allah. Akhirnya kalau sudah malam, kalau mereka tetap berjalan, tidak tahu mana yang becek, mana yang lubang, mana yang bahkan jurang, karena sudah begitu gelapnya. Di rumah tidak tahu lagi mana ya yang berbahaya untuk dipegang, mana yang tidak, ya, mana gelas, mana piring, mana semua dipijak, semua disentuh. Ya. Jemaah yang dimana Allah Azza wa Jalla, maka kita berada di akhir zaman ini tentu ya harus tetap meniti di jalan istiqomah. Sampai-sampai Rasulullah SAW ajak umatnya, kalau itu bersama sahabat, Rasul ambil ranting, beliau goreskan di tanah, sembari beliau juga goreskan bagian kanan dan kirinya, kanan dan kirinya, kanan dan kirinya. Apa kata Rasul? Inilah yang Allah sebutkan dalam satu ayat, ya, untuk anda tetap berada di satu jalan sirat mustaqim, wala tattabi'us subul, jangan kalian ikuti banyak jalan, dan di setiap jalan yang di kanan di kiri tidak pada jalan istiqomah yang lurus. Di sana ada syaitan yang terus mengajak kita untuk marilah ke kanan, marilah ke kiri, marilah ke jalan kesesatan, marilah ke jalan kesyirikan. Maka perintah Rasul kala itu tetap berada di jalan yang lurus. Itulah istiqomah. Maka bahasa dalam Al-Quran dan hadis, jalan yang lurus itu adalah siratal mustaqim. Mustaqim dari situ adalah akar kata makna istiqomah. Istiqomah adalah seseorang yang tetap berada di jalan yang mustaqim. Istiqomah mustaqim. Maka tidak ada orang yang dikatakan di jalan yang mustaqim, yang lurus, tak kala dia tidak istiqomah. Karena mustaqim adalah yang istiqomah. Sempat dia pernah di atas jalan yang mustaqim, tapi ternyata tidak berjalanlah waktu yang lama. Akhirnya dia kembali kepada maksiatnya, kembali kepada kekufurannya. Maka dia bukan berada di atas siratal mustaqim, karena tidak istiqomahnya. Dulu ada begini, bahkan sempat Allah gambarkan dalam Al-Quran, mereka yang sempat berada di siratal mustaqim, bahkan dekat dengan seorang nabi yang mulia, tapi ternyata karena tidak istiqomah, dia tetap tidak berada di atas siratal mustaqim. Allah katakan itu di ayat dalam Quran surah Al-A'raf di ayat 175. Dialah bal'am bin ba'ur. Kita lihat ayatnya.
Allah berfirman, "Watlu 'alaihim naba'a alladzi atainahu ayatina fansalakha minha." Allah berfirman, dan bacakanlah kepada mereka berita kisah orang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami. Artinya dia mengetahui tentang isi Alkitab, dia tahu Taurat di zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Maka Allah katakan, beritahu mereka, kabarkan kepada mereka, ceritakan kepada mereka kisah ini orang yang dulu pernah Allah berikan pemahaman tentang Alkitab, tapi ternyata ketidakistiqomahan dia akhirnya fansalakha minha, kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat tersebut. Fa'atba'ahu syaitan, dan kemudian setan pun terus mengikuti dia. Dia diikuti oleh setan, maka minal ghawin, maka jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat. Ini kabar Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang membaca Al-Qur'an Al-Karim. Di sini Allah sebutkan ada orang yang Allah berikan tentang ayat-ayat, Allah berikan pemahaman Alkitab kalau itu Taurat, tapi ternyata dia melepaskan diri dari apa yang telah dia pahami. Maka jangan sampai kita seperti Bal'am bin Ba'urah ini, telah mengkaji Al-Quran, telah mengenal hadis-hadis Nabi, tapi dengan sengaja kita lepaskan diri kita dari dua pendapat tersebut, sehingga kita menjadi orang yang tersesat, menjadi orang yang bagaikan Bal'am bin Ba'urah waliyadzubillah. Maka Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau pernah menuliskan Az-Zawaj, kitab yang membahas tentang dosa-dosa besar. Beliau tuliskan di sana sampai 467 dosa besar. Di sana beliau sebutkan di dosa besar yang ke-39, dosa besar merasa aman dari makar Allah. Maka di sana beliau kisahkan di antara Bal'am bin Ba'urah ini merasa aman dari makar Allah, merasa aman bahwa dia akan tetap istiqomah jalan Allah, tapi ternyata dengan hawa nafsu duniawinya Nabi Musa alaihissalam memerintahkan Bal'am untuk berdakwah ke negeri Madian agar mengajak orang-orang Madian beserta rajanya untuk menyembah Allah semata. Tapi ternyata ketika Raja Madian memberikan banyak hadiah, memberikan Bal'am ini dunia yang melimpah, akhirnya Bal'am tidak mendakwahkan apa yang diajak oleh Nabi Musa untuk dia dan mereka semua penduduk Madian mentauhidkan Allah, malah Bal'am menjadi pengikutnya Raja Madian. Maka para ulama banyak mengambil hikmah dari kisah Bal'am bin Ba'urah ini. Hati-hati kalau sudah kemudian dia dekat dengan penguasa, biasanya maka dia akan susah untuk mengajak kepada kebaikan itu penguasa. Maka di antara ulama penguasa, banyak ulama menyinggung hati-hati jangan sampai sebagaimana Bal'am bin Ba'urah. Dalam riwayat yang lain masih dalam tafsir Ibnu Katsir tentang kisah Bal'am bin Ba'urah ini, dia adalah orang yang sangat mengerti dan mengetahui nama-nama Allah yang azam, yang mulia, yang besar. Doanya senantiasa makbul dikabulkan Allah. Ketika ada satu kaum yang akan didatangi oleh Nabi Musa dengan kaumnya, mereka ketakutan kalau Nabi Musa akan menguasai daerah mereka. Maka mereka meminta kepada Bal'am, wahai Bal'am, berdoalah kepada Allah agar Nabi Musa dan kaumnya tidak sampai ke kampung kita ini. Apa kata Bal'am? Karena dia juga di antara Bani Israel, orang yang pernah beriman kepada Allah, menjadi pengikut Nabi Musa. Bal'am awalnya menolak, tidak ingin itu kelakuan. Tapi karena terus didesak dan didesak, Bal'am pun kemudian mendoakan hal itu, dan akhirnya apa yang terjadi dengan Nabi Musa tidak bisa menguasai daerah tersebut. Dan Allah ketika itu langsung cabut pemahaman Alkitab Taurat dari Bal'am bin Ba'urah. Hadirin jamaah dimuliakan Allah Azza wa Jalla.
Maka kita yang hari ini tidak sebegitu pahamnya tentang Al-Quran, maka akan lebih rentan untuk tidak istiqomah di jalan Allah. Sedangkan ada orang yang Allah berikan pemahaman Alkitab, murtad hati, tidak istiqomah. Dia berpaling bahwa Al-Arab 175, 176 yang Allah katakan bagaikan yang seekor anjing yang mendelurkan lidahnya. Di antara yang lain juga ada Imam Ibnu Hajar katakan dia adalah Ibnu Sa'ad di Baghdad, Irak, seorang penghafal Al-Quran, tapi ketika dia tergoda dengan wanita Konstantin, akhirnya dia ingin memiliki wanita cantik dari Konstantin tersebut. Akhirnya dia menjadi pengikut agama Nasrani. Ketika dia kemudian dicampakkan, karena memang dia punya penyakit yang ada menimpa dirinya, dia pergi campakkan satu pasar. Di sanalah dia mulai menderita, meminta-minta, mengemis-ngemis kepada orang-orang. Maka lewatlah orang yang mengenal ini Ibnu Sa'ad. Katakan kepadanya, engkau Ibnu Sa'ad, penghafal Quran. Dan karena dia sudah murtad dari agama Allah, saat sebelum dia meninggal diminta untuk melafazkan Al-Quran. Tidak satu huruf pun bisa Ibnu Sa'ad ucapkan. Jangan ingatkan Allah Azza wa Jalla sama. Bahkan dia orang yang telah menghafal Quran. Ada yang tidak istiqomah. Bagaimana dengan kita? Yang belum hafal 30 juz. Kalaupun hafal cuma juz 30, 30 juz atau juz 30, Pak. Juz 30 pun belum. Udah. Yang 30 juz aja bisa tidak istiqomah, apalagi yang cuma juz 30, apalagi juz 30 pun belum. Lebih rentan untuk tidak istiqomah. Ada lagi masih di dalam kitab Az-Zawajir dosa besar ke-39. Setelah beliau menyinggung Bal'am bin Ba'urah, beliau menyinggung Balseson, ahli ibadah, tapi kemudian meninggal setelah murtad dari agama Allah. Waliyadzubillah. Ahli ibadah murtad jemaah. Senantiasa ibadah, sholat, terus ibadah, tapi ternyata bisa murtad diri. Tidak istiqomah. Kemudian Ibnu Sa'ad tadi penghafal Quran. Yang kemudian yang keempat, Ibnu Hajar menyinggung tentang seorang muazzin di Mesir. Muazzin jemaah. Tentu kita tahu seorang yang muazzin kalau datang ke masjid Pak, masbuk Pak. Mana mungkin masbuk? Muazzin datangnya sebelum waktu sholat dan siap-siap dia, kan begitu. Bahkan Masya Allah pahalanya, kalau ada orang ingat sholat karena mendengar dia sedang melantunkan azan, insya Allah ini muazzin dapat pahalanya. Orang datang ke masjid karena telah diingatkan muazzin, insya Allah ini muazzin mendapatkan pahala yang sama. Maka lihat apa yang dikatakan Ibnu Hajar, ketika dia naik menara untuk azan, di bawah dia dengan seorang wanita Nasrani. Turun dia. Bahkan dia tidak segan-segan mengungkapkan keinginan hati untuk memiliki ini wanita. Si wanita mengatakan, anta muslim wala yarda abi. Engkau muslim, tidak mungkin ayahku ridha kalau kita menikah. Maka dia pun siap meninggalkan agamanya kemudian menjadi pengikut Nasrani. Menikahlah hadirin, seorang muazzin yang murtad ini karena dia telah melepaskan agama Islamnya dan tentunya amal saleh azannya. Maka apa yang terjadi ketika dia dimintai bantu untuk membenahi atap rumah mereka, Allah azab dia di dunia ini, dengan Allah jatuhkan dia, terjatuh, langsung meninggal dunia. Apa komentar Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami? Fala huwa bidinihi
wala huwa biha. Lihatlah ini orang, dia tidak lagi berada di atas agamanya, pun dia tidak berada di samping wanitanya. Dia tidak lagi berada di agamanya, dan juga dia tidak sempat menyentuh wanitanya. Fala haula wala quwwata illa billah. Maka betapa mahalnya istiqomah. Karena sungguh orang-orang tadi adalah orang-orang mulia sebelumnya, orang yang telah beramal saleh dengan amalan yang begitu utama, yang akan mendapatkan pahala dengan sebesar-besarnya. Tapi ternyata tidak juga istiqomah, justru murtad dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Maka betapa mahalnya istiqomah yang tidak bisa kita beli dengan seharga apapun. Hanya kepada Allah kita meminta bagaimana Allah istiqomahkan hati kita. Jangan diminta Allah Azza wa Jalla. Maka mari kita meniti jalan istiqomah dengan begitu banyak caranya. Yang paling ulama juga telah menuliskan dalam banyak kitab mereka. Di antaranya Syekh Shalih Al-Munajjid hafizahullah taala. Beliau punya kitab Wasailus Sabat, sarana-sarana untuk sabat teguh istiqomah. Beliau sampaikan di sana 14 cara untuk istiqomah. Ulama yang lain juga sebelumnya telah menuliskan, bahkan dalam kitab Al-Istiqomah judulnya. Ini menunjukkan betapa perhatiannya ulama kita agar kita sesama umat Nabi ini bisa istiqomah, terutama kita yang berada di akhir zaman ini. Umat terdahulu saja mereka begitu perhatian untuk bisa istiqomah dan bagaimana cara meniti jalan istiqomah. Maka kita yang berada di akhir zaman ini harusnya lebih fokus untuk memperhatikan dan mencari tahu apa saja cara untuk meniti jalan istiqomah. Karena sungguh zaman kita hari ini tidaklah lebih baik daripada jalan sebelum kita. Dan ini adalah riwayat langsung dari Nabi SAW yang pernah mengatakan, tidak akan datang satu zaman kepada kalian illa alladhi ba'dahu syarrun minkum, kecuali zaman setelahnya akan lebih buruk dari sebelumnya. Jangan gimana Allah Azza wa Jalla. Maka zaman kita hari ini lebih buruk dari zaman orang tua kita. Zaman orang tua kita lebih buruk dari zaman nenek kakek kita. Zaman kakek nenek kita lebih buruk daripada zaman moyang kita, dan seterusnya. Maka zaman anak-anak cucu kita besok itu lebih buruk daripada zaman kita hari ini. Padahal hari ini sudah sangat buruknya. Dibuktikan, lihat bagaimana sarana dan prasarana untuk mereka tetap bermaksud kepada Allah semakin lama semakin bermunculan jemaah. Dengan medianya, alat-alat elektronik yang sudah luar biasa canggihnya, yang semuanya mendukung untuk maksiat kepada Allah. Kita tahu Pak Bapak dulu pegang handphone kelas berapa Pak? Jangan-jangan udah tak sekolah baru tahu handphone Pak ya? Anak kita hari ini masih TK pun sudah tahu handphone. Ini luar biasa Pak. Dulu zaman Bapak lem kambing dibuat apa coba? Yang dibuat meleng, maksudnya melengketkan sepatu misalnya, kayu atau yang lainnya. Tuh zaman kita, zaman Bapak dulu kan. Hari ini Pak semakin canggih cara berpikirnya anak-anak zaman now ini. Dari mana siapa yang mewahyukan itu? Dibuat apa hari ini? Bisa dibuat ngelem juga. Tapi itu khamar dia jadinya hari ini. Apa itu khamar? Diambil dari kalimat khamar. Khimar itu penutup kepala wanita. Maka khamar apa saja yang menutupi akal pikiran manusia itu namanya khamar. Apa saja Pak? Yang hari ini sudah bentuknya tadi lem, ada lagi yang bentuknya serbuk, ada lagi yang bentuknya apa? Cairan. Dulu khamar khamar asal fermentasi dari anggur jadi khamar, kan begitu.
Dulu khamar hanya cairan, hari ini itu ada yang bentuknya kayak tepung, ya kan? Ada yang bentuknya daun, ada yang bentuknya pil, ada yang bentuknya lem tadi. Ya, semakin kita kepada akhir zaman, ya, maka semakin buruk. Dan tersebut dalam sebuah hadis, kalangan salafus saleh diberitakan ada namanya tilah. Satu minuman yang kalau diminum dia mabuk. Dia akan mendatangi daerah tersebut. Saya ingin tahu minuman itu. Inilah minuman yang namanya tilah. Ketika beliau tahu itu minumannya yang sudah namanya tidak lagi khamr tapi tilah, beliau sebutkan hadis yang pernah beliau dengar dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, akan datang satu zaman yang mereka tidak lagi menamai khamr dengan nama aslinya. Hari ini namanya sudah menjadi berapa, Pak? Khamr hari ini namanya apa ya, Pak? Di sini di kampung kita ini ada namanya buah, apa lagi? Apa lagi? Bir. Ya, apa lagi, Pak? Ya, propaganda. Oh, masya Allah. Ya. Ini tadi akhir zaman, betul kata Nabi. Ya. Nggak tahu nanti 10-20 tahun lagi, Pak, handphone kayak apa lagi modelnya jemaah. Hanya yang begini saja sudah ampun gitu ya. Anak-anak kita coba jadi korbannya. Bagaimana 10, 20, 30 tahun lagi kok masih ada? Ya, kata kiamat, Pak, ya. Jangan dimarahin Allah Azza wa Jalla. Mari meniti jalan istiqomah, ya, walaupun itu berat rasanya. Sungguh istiqomah itu berat, karena kalau mau ringan itu namanya istirahat. Ya kan, Pak? Istiqomah itu berat. Yang ringan istirahat. Lah mau yang ringan apa yang berat? Yang ringan ya wis istirahat. Jangan dengan Allah Azza wa Jalla istiqomah. Tadi jelas ayatnya istiqomah. Rasul akan berpesan qaribu wasadidu, pertengahanlah kalian, dan juga sadidu, tetap istiqomah berada di atas jalan yang benar. Rasul perintahkan untuk istiqomah. Kalau tidak ada yang bisa menjamin dirinya istiqomah, kalaupun hari ini masih sholat di masjid, belum berarti dia bisa menjamin dirinya esok, lusa, sepekan, sebulan, setahun berikutnya dia bisa lagi istiqomah tetap sholat di masjid. Tidak ada yang bisa menjamin. Apa sebab? Hati kita ini berada di atas jari jemarinya Allah. Yuqallibu kayfa yasha, terserah Allah bagaimana Allah membolak-balikkannya. Maka ini cara yang pertama untuk meniti jalan istiqomah. Dari sekian cara yang banyak, yang walaupun tidak mungkin semua tersampaikan di majelis malam ini, insya Allah akan berlanjut, ya, cara yang Rasul ajarkan kepada kita untuk meniti jalan istiqomah. Yang pertama adalah tentu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa doanya? Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ajarkan, ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, sabbit qalbi ala dinik, maka teguhkan, tetapkan hatiku di atas agamamu ya Allah. Ya musarrifal qulub, wahai zat yang merubah isi hati orang, sarif qalbi ala ta'atik, tetap arahkan hatiku di atas ketaatan kepadamu. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tentunya istiqomah, manusia yang paling mulia, tetap berdoa, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Maka kita umatnya lebih layak untuk menafaskan, memunajatkan doa ini sebanyak-banyaknya. Apalagi memang qalb ini diambil dari kalimat qalaba yang sifatnya senantiasa berbolak-balik. Maka disebut qalbun adalah karena dia qalaba, berbolak-balik. Makanya Allah kata Rasul tadi adalah zat yang muqallib, qalib, zat yang membolak-balikkan qalb hati kita manusia.
Hari ini takwa, besok belum tentu. Hari ini iman, besok belum tentu. Hari ini semangat amal saleh, besok belum tentu. Karena memang kalau sifat yang suka berbolak-balik, disinilah kita sangat butuh untuk minta kepada Allah agar senantiasa membolak-balikkan hati kita, ya, untuk terus berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan aman dari makhluk Allah, karena saya senantiasa dekat rumah dengan masjid, senantiasa membaca Quran, sudah banyak hafal Quran, jamaahnya teratur, alhamdulillah. Jangan terlalu percaya diri, Allah akan istiqomahkan hati kita, ya. Maka Rasulullah ajarkan untuk senantiasa berdoa, menggantungkan harapan kita kepada Allah agar kiranya tetap Allah istiqomahkan. Jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dalam Al-Quran juga Allah sebutkan doa kita kepada Allah untuk tetap teguh istiqomah di jalannya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Rabbana, ya Allah, ya Rabb kami, la tuzigh qulubana, jangan kau condongkan hati kami kepada kesesatan, ba'da, setelah idh hadaitana, engkau berikan hidayah, petunjuk kepada kami. Jangan kau balikkan hati kami kepada kesesatan, ya Allah. Ini Allah sebutkan di Allah Al-Imran itu, ya. Bagaimana Allah pun ajarkan kepada kita doa untuk tetap hati kita ini berada di atas hidayah, tidak membelok, tidak menyimpang, tidak mengarah kepada kesesatan. Jemaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini tips yang pertama, kiat untuk tetap meniti jalan istiqamah adalah dengan memperbanyak doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Rabbana, ya, la tuzigh qulubana, atau kemudian ya muqallibal qulub, dan doa-doa yang semisal dengannya. Mari kita sama-sama memperbanyak mendekatkan kepada Allah. Mudah-mudahan kiranya Allah kabulkan. Insyaallah kalau sudah Allah kabulkan, ya, maka kita akan istiqamah dan meninggal dunia dengan husnul khatimah. Husnul khatimah hanya diraih kepada mereka yang istiqamah. Ketika kita berharap husnul khatimah, sebagaimana tadi selepas salat, ya, kita mendengar imam membacakan doa untuk kita semua, untuk ya Allah berikan kami karunia kematian husnul khatimah, dan jangan kau jadikan kami mati dengan keadaan su'ul khatimah. Ini harapan kita kepada Allah. Maka caranya adalah istiqomah. Jangan ingatkan Allah Azza wa Jalla. Kita lihat, ya, bagaimana orang-orang terdahulu di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengaji bersama Rasul. Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga meriwayatkan ini hadis. Bermajlis taklim bersama Rasul. Tapi saat itu Rasulullah menyampaikan, kelak di antara kalian nanti giginya ada berada di neraka jahanam. Sontak Abu Hurairah kaget dan memperhatikan masing-masing yang ikut majlis dengan Rasul, satu persatu meninggal dengan husnul khatimah. Husnul khatimah syahid, husnul khatimah mati dalam kebaikan, husnul khatimah sampai final tinggal dia dengan satu orang, Rajal al-Ulfuana. Maka dia lihat Rajal meninggal mati di barisan pasukan Nabi palsu Musailamah al-Kadzdzab. Ini orang yang pernah bermajlis dengan Rasul aja, sempat bermajlis sama Rasul, itu saja ada yang tidak istiqomah dan kemudian su'ul khatimah, apalagi kita. Maka mari kita meniti jalan istiqomah dengan cara yang pertama, dengan memperbanyak doa istiqomah. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, cara berikutnya untuk meniti jalan istiqomah. Segala kurangan kami mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.